Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustina Nainggolan, guru SMA Katolik Santo Petrus Canisius Palangkaraya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3, STK Santo Yohanes Merauke 2025. Hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran yang berjudul Bersikap Kritis dan Bertanggung Jawab Terhadap Pengaruh Media Massa kelas 10 dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke. Baik, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, ya, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Kira-kira dari antara kalian siapa yang mau mimpin doa kita pada pagi hari ini? Silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Kita akan diri kita dalam tanda penahan Kristus. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami hadiratnya Bapa. Terima kasih atas berkat rahmat-Mu, kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan baik. Bebas sebentar dan kemudahan baik proses belajar mengajar kami, kiranya Engkau berkati proses belajar kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ini dari permohonan Anak-Mu yang kami lakukan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Grace. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Oke, Ibu mau absen. Selamat pagi semuanya lagi. Baik. Untuk pagi hari ini tanggal berapa? 8 Oktober. Ibu absen ya. Alfonso, Amelia Sisi, Angelia Ong, Bethesda, Christina, Claudia, Davindra, Destia, Elisa, izin,
Ervina, Fitri, Gabriel Ong, Gladys, Grace, baru Inara Johan, Karin, oke, Luisa, Lovely, oke, Lucinia, Meisha, Mikael, Rikwell, Rizal, mana Rizal? Saya ngelihat, oke, Sharon, Tiara, Tria, Yolanda, oke, Yulia, oke, baik, terima kasih. Lanjut. Mari kita ice breaking dulu sebelum memulai materi kita pada hari ini. Oke, boleh berdiri semua. Oke, ice breaking kita ada dua. Yang pertama, tepuk kurikulum berbasis cinta atau KBC. Sudah tahu ya semua ya? Oke, tepuk KBC. Kurikulum berbasis cinta. Oke, luar biasa. Lanjut. Mau gerak nggak? Mau ya? Mari kita lagu dan gerak. Oke. Siap-siap, ambil posisi masing-masing dulu. Ambil posisi masing-masing, posisi yang enak untuk bergerak. Oke. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah. Semangat! Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke. Sebelum masuk ke materi baru hari ini, kita bahas materi minggu lalu kita itu tentang apa? Tentang suara hati. Oke, saya mau melihat apakah kalian masih mengingat materi minggu lalu. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan Grace. Jadi di materi minggu lalu tentang suara hati, saya mengingat tentang perbedaan suara hati yang baik dan suara hati yang jahat. Jadi suara hati yang baik itu suara hati yang mengajar dan menuntut kita untuk melakukan hal yang positif seperti membantu, menolong, dan berbagi. Kalau suara hati yang berbagi itu dia menuntut kita untuk melakukan hal yang negatif seperti mencuri, membuli, dan lain-lain. Oke, baik. Masih ada kira-kira
Selain Grace, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan Inara. Jadi materi mingguan yang saya ingat itu kita membahas tentang pengertian suara hati. Jadi suara hati itu adalah suara batin yang bisa membedakan perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, suara hati bisa membedakan mana perilaku yang baik dan yang buruk. Materi kita pada hari ini adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan massa. Jelas ya tujuannya ya? Jelas ya? Oke. Sudah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi media massa, di sini ada gambar. Silahkan perhatikan gambar ini, ada 3 gambar. Ya, ada 3 gambar berkaitan dengan media massa atau media sosial. Seperti itu ya, baru kehidupan sosial manusia. Nah, ada pertanyaan pemantik supaya kita bisa lebih mengenal dan mendalami materi kita hari ini. Ada pertanyaan yang pertama, apakah kamu memiliki media sosial? Ayo, siapa yang punya media sosial? Ya, Sharon. Jadi saya punya beberapa media sosial di dalam itu yang pertama itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp, sama TikTok. Gini kita aja. Oke, lumayan ya. Yang lain punya juga nggak? Punya ya. Kalau Instagram sudah pasti, TikTok apalagi, ya kan? Baru apa lagi? Yang booming sekarang aplikasi. Selain itu, TikTok, Instagram, di kalangan kalian lah remaja ini, kira-kira apa? Apa lagi? Facebook, kalau Facebook sudah lama ya, tapi itu adalah salah satu media sosial juga yang populer yang istilahnya tidak ada matinya, ya, tidak ada matinya karena sudah lama ini. Silakan perhatikan video. Again, I want to remind you guys to subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Subscribe, like, kalau kalian mau video lagi, komen. Kira-kira aku harus bikin video apa? Dan untuk like, subscribe, dan komen. Like, share, dan subscribe. Di zaman generasi Z seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh masyarakat. Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Media sosial sendiri kini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Remaja merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling tinggi di Indonesia. Rata-rata para remaja ini banyak mengakses media sosial berjenis seperti Facebook, Instagram, Line, dan YouTube. Lalu, apa saja sebenarnya yang menyebabkan para remaja ini tertarik menggunakan media sosial? Kehadiran media sosial itu memberikan kemudahan para remaja untuk berinteraksi, mencari teman, melakukan eksplorasi berbagai informasi. Karena masa remaja mereka punya rasa ingin tahu yang luar biasa, sehingga media sosial menjadi salah satu wahana mereka untuk bisa berekspresi dan mencari informasi dan sekaligus mencari sebanyak-banyaknya teman. Namun harus diperhatikan, seiring dengan kemudahan akses dan manfaat tersebut, media sosial juga dibayangi dengan dampak lainnya bagi para pengguna media sosial. Hal negatif dan resiko ini bisa kita hindari. Berikut ini beberapa kiat berinternet dan media sosial secara aman. 1. Keamanan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi di semua media sosial dan internet kamu aman dan tidak bisa diakses oleh umum. Minta bantuan orang lain jika kamu tak ngerti terkait hal ini. Kedua, lingkar pertemanan. Jangan berteman di media sosial dengan orang yang sama sekali tidak kita kenal lingkaran pertemanannya. Berteman di media sosial bukan berarti kita langsung percaya.
tetap waspada. 3. Pilih-pilih data yang diunggah dan dibagikan. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang tak kenal di online secara sendirian. Beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Kamu bisa saja sedang menjadi korban identitas palsu, penipuan, atau tindakan kejahatan lainnya. Untuk lebih memahami cara berinternet dan bermedia sosial secara aman, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus selanjutnya. Kamu bertugas mengeksplorasi resiko-resiko yang dapat terjadi pada situasi tersebut dan bagaimana cara menghindarinya atau menghadapinya untuk menjamin kita tetap aman. Sulaiman menggunakan WhatsApp setiap hari untuk tetap berhubungan dengan teman-teman dan anggota keluarganya. Suatu hari, ia mulai menerima pesan-pesan yang tidak jelas kebenarannya dan berita-berita tentang konspirasi. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Sulaiman? Diskusikan kasus tersebut dengan teman kamu dan diskusikan dengan guru. Sudah? Ini ada 2 pertanyaan terkait video yang sudah kita tonton, di mana dalam video tersebut kira-kira yang sudah dijelaskan adalah dampak positif dan negatif dari media massa, serta ada tadi dikasih apa 2 atau 1 contoh studi kasus ya, studi kasus tentang bagaimana remaja yang menggunakan media sosial dengan baik. Karena kenapa contohnya harus remaja? Karena remaja itu masih dalam tahap perkembangan dan labil seperti itu ya. Kita lihat di sini apa itu media massa dan perannya menurut gereja Katolik. Saya mau minta dari si Alfon membacakan bergiliran ya. Silakan Alfon, definisi tentang media massa. Definisi media massa adalah berbagai sarana komunikasi yang dirancang untuk menjangkau khalayak luas seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan yang paling dominan saat ini internet dan media sosial. Baik, yang pertama kita bahas dulu definisi tentang media massa. Media massa adalah berbagai sarana komunikasi yang dirancang untuk khalayak ramai seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet atau media sosial. Nah, yang relevan sekarang digunakan di antara yang semua ini kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang masih relevan atau digunakan sampai sekarang, mana masihnya? Yang masih sering dipakai manusia, kira-kira yang mana? Apakah radio, televisi, surat kabar, majalah, televisi? Oke, mana yang lain selain televisi? Yang paling sering sampai sekarang, kira-kira apa?
sedang tren serta menghibur para penonton. Contoh video yang ditayangkan seperti berita terkini, cara memasak, dance, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada Instagram. Jadi fungsinya sama seperti TikTok juga bisa menyebarkan video, menayangkan video dan gambar juga, dan juga mencerita video dan gambar perkembangan lebih luas. Baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan kira-kira menambah dari media massa yang sedang tren dari yang mereka sebutkan di luar apa tadi? TikTok dan Instagram. Ada tambahan lain kan kira-kira medianya yang menurut kalian masih tren sampai sekarang selain TikTok dan Instagram? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Oke, baik. Seperti tidak ada pertanyaan. Sekian hasil presentasi hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, sekarang kita pada kesimpulan dari semua rangkaian materi kita pada pagi hari ini ya. Kesimpulannya adalah media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat
definisi dari semua rangkaian pembelajaran kita hari ini bahwa media massa adalah alat yang sangat kuat. Ia bisa menjadi saluran kebaikan yang luar biasa atau sebaliknya membawa kerusakan dan perpecahan. Sebagai umat Katolik, kita memiliki panggilan luhur untuk tidak hanya menjadi konsumen media yang pasif, tetapi juga agen perubahan yang aktif. Kita dipanggil untuk memindahkan semua platform digital dengan sikap kritis yang cerdas dan penuh tanggung jawab. Memastikan bahwa setiap informasi yang kita terima dan sebarkan selaras dengan nilai-nilai Kristiani. Mari menjadi pribadi yang bijak, berintegritas, dan berkasih dalam setiap interaksi digital kita. Ingatlah selalu bahwa nilai kasih dan kebenaran adalah kompas utama kita di era informasi yang serba cepat ini. Nah, dengan demikian selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh kelas 2. Selamat pagi. Silakan istirahat.